Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah masalah umum dan gangguan pada anak. Pada bab Other Problems ini akan membahas terkait dengan poor study habits atau kebiasaan buruk dalam belajar. Next. Nah, kami kelompok 4 beranggotakan sebagaimana yang tertera, dan saya Galih Firmansyah dengan NIM akhir 132 mewakili teman-teman kelompok untuk memaparkan materi poor study habit. Next. Nah, ini adalah daftar isi yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama ada definisi, kemudian alasan mengapa poor study habit terjadi, kemudian bagaimana mencegahnya, apa yang harus dilakukan oleh anak yang mengalami poor study habit, dan ada studi kasus. Next, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari poor study habit atau kebiasaan belajar yang buruk. Apa sih kebiasaan belajar yang buruk itu? Nah, biasanya ini tuh diidentikan dengan rendahnya prestasi anak. Nah, jadi anak yang rendah prestasinya atau memiliki poor study habit itu biasanya memiliki ekspektasi keberhasilan yang rendah. Kemudian perhatiannya itu mudah teralihkan dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan atau menyerahkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian kemampuan membaca dan memahaminya itu buruk. Sedangkan untuk mampu berprestasi, seseorang anak itu harus belajar secara efektif dan tentunya punya keterampilan-keterampilan yang menunjang dalam memahami, membuat kesimpulan, dan kemudian mampu mengolah informasi. Kenapa sih poor study habits bisa terjadi? Yang pertama, anak tidak tahu cara belajar. Nah, jadi kebiasaan belajar yang buruk itu bisa jadi disebabkan karena anak tidak tahu cara belajar atau keterampilan yang diperlukannya tidak punya. Contohnya apa? Anak tidak mengetahui bagaimana memahami bacaan, gitu ya. Padahal kita tahu ada teknik memahami pada kalimat pertama di suatu paragraf atau di kalimat terakhir. Contohnya seperti itu. Atau bisa jadi sudah diajarkan, namun anak kurang termotivasi untuk menerapkan keterampilan tersebut, sehingga kebiasaan belajarnya tidak berubah, tetap buruk. Nah, yang selanjutnya masalah belajar. Nah, ini tuh berkaitan dengan segala bentuk keterbelakangan mental yang merupakan penyebab yang jelas dari masalah belajar. Nah, biasanya contohnya itu seperti disleksia, gitu ya, agak sulit untuk memahami dan juga kembali menceritakan informasi yang dia dapat. Gitu. Kemudian si anak ini punyai gangguan sulit untuk diam dan fokus, gitu ya. Kemudian sulit mengontrol emosinya, dan kesulitan-kesulitan tadi ada kaitannya dengan masalah yang sifatnya neurologis. Gitu. Jadi ada sesuatu yang memang bermasalah pada tubuh si anak ini. Nah, next. Nah, yang ketiga adalah masalah psikologis. Nah, masalah psikologis ini banyak menyebabkan kesulitan dalam belajar. Nah, utamanya disebabkan oleh interaksi keluarga atau teman sebaya yang menyebabkan sulit konsentrasi. Atau si anak itu jadi mudah cemas, gelisah, khawatir, pesimis untuk bisa mencapai prestasi atau memahami materi yang sedang dipelajari. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi keluarga itu kurang menghargai proses sang anak. Gitu. Jadi, ketika anak gagal, padahal bisa jadi itu adalah percobaan pertama, anak sudah dijudge, sudah dimarahi. Makanya anak merasa tidak secure untuk belajar gitu. Akhirnya cemas, nggak pede, ngelamun bahkan gitu ya. Atau dalam kasus lain, ada anak yang secara ekonomi itu miskin gitu, dan direndahkan, diremehkan potensinya oleh teman-temannya. Itu pun bisa menjadi gangguan yang sifatnya psikologis bagi anak. Boleh next? Nah, how to prevent? Gimana sih cara mencegahnya? Yang pertama, berikan kondisi belajar yang paling baik. Nah, ini uraiannya ya, kita masuk ke bawah. Kondisi belajar yang baik itu harus disiapkan oleh orang tua. Seperti misalkan suasananya setenang mungkin, meja belajar ada, pencahayaannya bagus, bahkan sampai pada kapan sih anak ini perform dengan baik. Misalkan belajarnya sore atau malam, itu orang tua harus bisa untuk memfasilitasi itu. Nah, gimana caranya untuk mencapai itu semua? Nah, diperlukan kerjasama keluarga. Salah satunya adalah dengan diskusi. Diskusi keluarga yang positif dapat mengarahkan pada penemuan kondisi belajar terbaik bagi setiap anak. Kebutuhan dan prioritas anak bisa diuraikan pada akhirnya. Nah, termasuk orang tua pun menghindarkan anak dari hal-hal yang mendistract. Contoh, ada temannya yang nelpon, dikasih tahu dulu kalau anak ini lagi belajar, atau ada yang lagi ngajak main,
dikasih tahu dulu kalau anak ini lagi bisa. Boleh next? Nah, cara pencegahan yang kedua, penguasaan stres, kemudian berkaitan dengan prestasi dan kemandirian. Nah, pada poin yang pertama, memupuk rasa penguasaan diri. Nah, penguasaan apa sih yang dimaksud gitu ya? Nah, ternyata anak tuh harus memiliki perasaan bahwa kekuatan dirinya itu mampu mempengaruhi lingkungannya. Nah, jadi setiap kesempatan dapat digunakan untuk memungkinkan anak mencapai tujuan yang paling sederhana. Fokusnya selalu membantu anak-anak merasa dapat mencapai sesuatu secara efisien dan mandiri. Nah, jadi anak tuh dibiasakan untuk bisa mencapai hal-hal yang kecil. Fungsinya apa? Supaya anak merasakan bahwa, oh, aku tuh bisa ya, gitu. Nah, dan di penguasaan stres, ketika anak menghadapi suatu tugas yang agak sulit, gitu ya, dan kemudian muncul rasa nggak pede, gitu ya, self-efficacy-nya turun, nah itu dipahamkan oleh orang tua, kalau misalkan itu tuh wajar, kita agak stres dikit ketika menghadapi tugas atau persoalan yang sedikit lebih sulit. Nah, selanjutnya motivasi berprestasi. Para profesional yang sukses, pebisnis, pengrajin, yang berhasil gitu ya, dan sebagainya, mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi ternyata. Nah, untuk melatih motivasi berprestasi ini, usia kuncinya ada pada usia 6-8 tahun. Pelatihan penguasaan dan kemandirian pada usia ini menentukan tahapan produktivitas di kemudian hari. Jadi, balik lagi ke poin yang awal. Kemandirian dan penguasaan diri itu bisa membantu untuk memunculkan motivasi berprestasi. Masih cara yang kedua ya, namun pada poin yang terakhir, melatih anak. Nah, melatih anak untuk mencari fakta, mengumpulkan informasi, mengatur segalanya, itu dapat memuaskan anak-anak. Dia ada perasaan, oh aku bisa gitu ya. Sehingga membuat anak merasa seperti pemenang, karena mampu mempersiapkan dan menyelesaikan tugasnya dengan sukses. Ini perasaan yang penting untuk bisa dirasakan oleh anak. Boleh next? Nah, ini cara pencegahan yang ketiga atau yang terakhir. Tunjukkan sikap positif terhadap belajar dan latihan. Nah, ini menjadi teladan dalam bersikap positif itu bagi orang tua. Orang tua hendaknya menjadi teladan yang mempersiapkan, mengatur, dan belajar gitu ya, untuk anaknya, dan serta produktif juga memberi contoh. Nah, komentar negatif atau yang terlalu kritis terhadap anak, bagusnya itu dihindari. Nah, tapi di sisi lain, terlalu banyak membantu juga ternyata nggak bagus gitu ya. Karena ini nggak membantu anak jadi mandiri. Dan mungkin anak malah merasa jadi tidak berdaya, karena apa-apa dikerjain sama orang tua. PR-nya dikerjain orang tuanya, matematika, segala macam sama orang tuanya, itu justru tidak dianjurkan. Nah, selanjutnya, terangsang rasa ingin tahu anak. Nah, bahkan ini sejak balita ya, jadi orang tua tuh harus membacakan secara kelas gitu ya. Mulai dikenalkan dengan buku bergambar harus ada, dan diskusi terkait dengan buku, terus kejadian-kejadian yang up to date itu harus dibudayakan dalam keluarga, supaya merangsang rasa ingin tahu anak dan memaparkannya pada banyak hal dan berbagai ide yang berbeda setelah diskusi itu. Ini masih cara yang terakhir, yang ketiga, pada poin yang terakhir, menindaklanjuti rasa ingin tahu anak. Jadi misalkan tiba-tiba kelihatannya anak ini punya minat terhadap bintang, matahari, planet-planet. Nah, itu bisa gitu ya, diajak ke museum untuk lihat teleskop raksasa gitu ya, yang bisa sampai lihat keluar angkasa, atau ke perpustakaan cari buku tentang astronomi, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Jadi rasa ingin tahu anak terhadap suatu topik tertentu itu dibantu untuk difasilitasi. Boleh next? Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan oleh anak yang mengalami poor study habit? Yang pertama, metode mencatat dan mengamati. Mereka harus memantau cara kerja mereka dengan mencatat kapan dan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk belajar, gitu ya. Ini fungsinya untuk evaluasi. Contoh, mengerjakan suatu tugas, oh, ternyata dia butuh waktu sekian lama. Nah, ketika dicatat awal dan akhirnya ketahuan, nanti bisa dipersingkat lagi nggak sih? Apa sih yang masih banyak membuat waktunya jadi molor gitu dan lain. Selanjutnya ada metode SQ3R atau SQTR, Survey, Question, Read, Review, dan Recite. Nah, survei itu dimaksudkan jadi baca dulu secara, atau lihat dulu gambaran secara umum gitu ya, apa yang akan dibahas. Kemudian membuat question, pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika membacanya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, setelah selesai, direview kembali, membuat kata-kata kunci, isu-isu kunci, dan kemudian recite gitu ya.
diuraikan ulang atau bahkan recall informasi kembali seperti dihafal lagi gitu ya, diulang. Boleh next? Metode profesional. Nah, ini tuh mempekerjakan orang profesional, jadi leskan gitu ya, didatangkan guru private gitu ya. Mungkin sekarang ikut platform pembelajaran online gitu ya dan lain sebagainya. Intinya kita menggunakan jasa profesional yang ahli dalam mata pelajaran akademis. Nah, selanjutnya metode lain yang digunakan oleh para ahli profesional kesehatan mental yaitu hipnotis. Sugesti yang diberikan adalah hanya memikirkan apa yang sedang dipelajari, jadi supaya fokus gitu ya. Individu diminta untuk menarik nafas dalam-dalam supaya merasa tenang, rileks, dan hanya memperhatikan materi yang sedang dipelajari. Oke, boleh next? Oke, baik, kita masuk pada bagian terakhir, ada case report atau laporan kasus. Nah, jadi ceritanya di sini ada anak laki-laki berusia 14 tahun. Nah, ini sudah duduk di bangku sekolah menengah atas gitu. Selama 4 bulan tidak dapat belajar secara efektif. Nah, dia kehilangan konsentrasi dengan cepat, lupa banyak materi dan merasa sangat tegang dan tidak mampu untuk belajar dengan baik. Nah, 6 sesi terapi itu udah dilakuin, cuman belum merubah lingkaran setan dari buruknya pembelajaran dan juga meningkatnya perasaan tidak mampu dan khawatir. Jadi nggak ada perubahan ternyata setelah 6 sesi terapi gitu. Akhirnya relaksasi otot sederhana diajarkan. Ia berlatih bersantai di rumah dan disuruh berbaring dan bersantai selama 3 menit sebelum belajar. Itu sebelum belajar. Belajar hanya akan dilakukan di mejanya. Jika perhatiannya teralihkan atau tidak dapat belajar, ia harus pergi sebentar lalu kembali. Ia mencatat lamanya waktu belajar dengan menggunakan stopwatch. Nah, stopwatch dihentikan jika dia meninggalkan mejanya karena alasan apapun dan kemudian dimulai kembali setelah ia kembali ke mejanya. Nah, jadi misalkan target belajarnya 2 jam. Nah, selama setengah jam dia udah nggak fokus, tuh kan harus keluar dulu. Nah, itu dihentikan dulu. Jadi 2 jam itu memang pure untuk belajar. Dia menyukai gagasan penghargaan diri seiring dengan peningkatan waktu belajar dan efektivitasnya. Perasaan kemandirian yang diinginkannya diperkuat dengan membiarkan dia memutuskan reward atau imbalan apa yang akan diberikan dan kapan reward tersebut diberikan. Misalnya, dia memutuskan untuk menonton televisi hanya pada malam hari ketika dia sudah selesai mencapai tujuannya yang sudah ia tetapkan. Misalkan aku bakal nonton TV nanti malam tuh kalau PR-nya udah selesai aja. Boleh next? Nah, beliau ternyata sangat responsif juga si anak ini itu terhadap penjelasan metode belajar SQ3R. Ternyata dia cukup cocok gitu ya dengan metode ini dan sangat membantu. Dia menuliskan konsep-konsep kuncinya tadi, survei, dia baca dulu secara jelas, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian membaca untuk menjawab pertanyaan tersebut, mereview ulang, bikin kata kunci, dan kemudian menguraikan kembali, mencoba menjelaskan ulang. Dia telah membaca tugasnya tanpa mencatat, menggarisbawahi atau mengajukan pertanyaan kunci. Yang paling membantunya adalah membaca sekilas dan membaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan. Nah, jadi seperti tadi ya metode SQ3R ini. Dari judul dan topik yang dia atau gurunya anggap penting. Baik, itu adalah slide terakhir dari materi First Study Habit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami kelompok 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.